Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang-orang biasa? Tetap sehat, terus semangat dan syukuri berbagai karunia dan nikmat. Kali ini kita akan ngobrol hal-hal sederhana dan singkat yang kita dapatkan dari kumpulan Mawaid lil Imam Al-Fudail bin Iyad tentang Ra'sul Adab, pangkal dari adab. Qala Al-Fudail, Imam Al-Fudail bin Iyad berkata, Ra'sul adabi ma'rifatul rajuli qadrah. Pangkal dari adab adalah makrifatnya seseorang atas kadar dirinya, atas kapasitas dirinya. Apa maksudnya? Orang-orang biasa, kita tidak akan mampu menempatkan diri di mana, kapan, bagaimana, dan bersama siapa kalau kita tidak mengukur diri kita ini siapa. Orang yang mampu mengukur dirinya sendiri, ia akan paham dan tahu bagaimana menempatkan diri ketika berada bersama siapa dan untuk kepentingan atau urusan apa. Orang-orang yang tidak mau dan bahkan tidak mampu mengukur dirinya, biasanya ia ingin semua orang menerima dirinya sebagaimana adanya. Alih-alih ia menghargai dan menghormati privasi, hal-hal yang bersifat pribadi atau etika, tata krama, unggah-ungguh, sopan santun yang berlaku dalam sebuah lingkungan, justru ia ingin membawa orang lain dalam kebiasaan-kebiasaan yang ia anggap lumrah, wajar, dan biasa. Ketika kita tahu diri dan tahu persis kapasitas dan kadar diri, maka kita paham bagaimana cara kita menempatkan diri kita. Semisal, kalau memang kita bukan seseorang yang ditokohkan, tidak perlulah kita mati-matian untuk selalu tampil sebagaimana layaknya tokoh. Kalau kita memang bukan orang yang punya kapasitas ilmu mumpuni, memadai, dan mendalam, maka kita, karena tahu kadar diri, kita tidak akan seenaknya, sesukanya menjelaskan sesuatu, bahkan berfatwa tentang sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan agama. Sekali lagi, kalau kita, saya, Anda tahu diri, tahu kadar diri, maka bisa dipastikan tahu menempatkan diri. Dan itulah puncaknya adab. Hakikatnya, adab adalah kesanggupan untuk menempatkan diri sebab pengetahuan yang jelas dan terang, ma'rifat akan kadar dan kapasitas diri kita. Apa artinya? Mari saya, Anda, orang-orang biasa, kita belajar mengukur diri agar tidak mudah berkomentar, agar tidak mudah berbicara, agar tidak mudah menyampaikan pandangan dan pendapat, dan agar tidak mudah menjadi orang yang menganggap orang lain tidak sebagaimana dirinya. Semoga dengan ini kita paham persis bagaimana kalau kita seorang santri menempatkan diri di hadapan kiainya, seorang murid menempatkan diri di hadapan gurunya, seorang anak menempatkan diri di hadapan orang tuanya, begitupun sebaliknya. Sebagaimana kita sebagai warga negara
menempatkan diri dengan baik di hadapan kepala negara, pemerintahan, dan orang-orang yang berhubungan dengan pengurusan negara. Sehingga kita tidak terpancing untuk menyampaikan apa saja yang ada dalam pikiran dan perasaan kita. Semoga bermanfaat dan mulailah belajar mengukur diri, karena kesanggupan mengukur diri dan pengetahuan yang terang dan jelas akan kadar diri adalah pangkal dari adab itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.